Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tiket bisa masuk surga itu adalah soleh. Tiketnya ada yang tiketnya melalui masuk surganya karena syuhada, mati membela agama, disebutnya syuhada. Ada yang tiketnya karena jadi orang mutakin, ya, jadi orang-orang yang bertakwa. Para anbiya, ya, ada yang jadi para anbiya, para aulia, para mutasodikin, para aulia, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka dalam Al-Quran surat At-Tolak ada tuh, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumaro. Berbondong-bondong orang yang bertakwa kepada Tuhannya masuk surga. Ada lagi tiket buat masuk surga, yaitu tiket soleh, orang yang soleh. Ya. Tiket soleh ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Makanya ada hadis yang mengatakan salah satu pahala yang akan terus mengalir kepada kedua orang tua adalah anak yang soleh. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Di mana-mana mati, idza matabnu, di mana-mana mati anak Adam, in qata'a, putus, amaluhu, amalnya si anak Adam, ila min salasin, kecuali dari 3. 1 sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, orang yang sodakoh ke masjid, pondok pesantren, hadis taklim, musola, dan yang lain-lainnya, atau untuk jalan-jalan umum, fasilitas-fasilitas umum, jariyah. Yang kedua adalah anak yang soleh, ya. Atau yang nomor ketiga, yang nomor kedua adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga baru awaladin solih, anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan, yang akan mendoakan kepada orang tuanya. Soleh itu pahalanya itu akan kalian jadi orang soleh. Orang tua kalian meninggal, pahalanya akan terus ngalir, pahala dari apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian walaupun orang tua kalian sudah meninggal, ya. Kalau sholat kan putus, puasa putus, orangnya udah meninggal, tapi punya anak yang soleh, pahalanya akan ngalir. Nah, ini menginginkan jadi orang anak yang soleh itu kan bukan perkara gampang, bukan perkara mudah, bukan perkara membalikan telapak tangan, bukan perkara simsalabim abrakadabra, ujug-ujug orang itu jadi orang soleh, enggak. Tapi ada proses untuk menjadi anak yang soleh, ada proses untuk menjadi orang yang soleh, ada proses. Jadi enggak ada ujug-ujug begitu orang lahir jadi orang soleh, enggak. Ada proses untuk bisa menjadikan jadi orang yang soleh. Makanya di sini, kalau bukan laula khamsu hisolin lasoron nasu kuluhum solihin, kalau bukan 5
perkara, kalau bukan 5 perkara, maka orang ini pasti lasoro, pasti akan jadi, manusia ini akan jadi orang yang soleh semuanya. Kalau bukan karena 5 perkara ini, pasti semua orang itu bakal jadi orang soleh. Kalau bukan karena yang 5, maka karena gara-gara 5 ini gagal jadi orang soleh. Jadi orang solehnya gagal, nggak jadi orang soleh gara-gara 5 ini nih. Ya. Cuman yang di logat tadi baru 2. Ya. Pokoknya setiap orang, kalau bukan karena 5 nih yang di kitab ini nih, semua orang pasti jadi orang soleh. Tapi karena 5 ini, orang gagal jadi orang soleh. Gagal. Mana yang 5 yang membuat manusia jadi gagal jadi orang yang soleh? Ya. Yang gara-gara 5 perkara ini orang manusia itu jadi gagal jadi orang soleh. Yang pertama al-qanaah. Ya. Qanaah itu artinya menerima. Qanaah. Seorang hamba bagus qanaah dalam urusan dunia, bagus. Qanaah menerima apa yang menjadikan ketentuan Allah, bagus. Dikasih rezeki segini, nerima, segitu, nerima, bagus. Urusan rezeki mah kalau misalkan menerima. Tapi kalau urusan ini apa namanya? Qanaah yang ini mah jelek, jadi gagal jadi orang yang soleh. Qanaah yang mana yang menjadikan gagal orang jadi orang yang soleh? Al-qanaatu bil jahli, menerima dengan kebodohan. Senang dia jadi orang bodoh, udah ring bodoh senang. Jadi orang bodoh nerima. Jadi orang bodoh nerima jadi orang bodoh. Menerima jadi orang bodoh itu apa? Ya. Udah tahu dia bodoh, nggak mau belajar, itu namanya menerima jadi orang bodoh. Kalau kalian nih nggak mau jadi orang bodoh, ya belajar. Kalau kalian pingin jadi orang pintar, berarti ya belajar. Kalau kalian nggak mau jadi orang bodoh, orang bodoh itu kan ibaratnya kayak rumput, nasibnya di injak-injak rumput, sekalipun rumputnya rumput mahal. Itu rumput yang dipakai buat main bola tingkat dunia, itu kan mahal rumputnya. Tapi nasibnya apa? Diinjak-injak walaupun rumputnya mahal. Tapi coba kalian jadi pohon kelapa, akarnya kuat, ya, menghasilkan kelapa, coba manfaat semuanya, kulitnya manfaat, batoknya manfaat, apalagi kelapanya. Daunnya manfaat, mau yang tua kayak mau yang muda, pohonnya sama, akarnya sama, manfaat semuanya. Orang yang pingin kelapa pasti kudu manjat, kuat. Beda dengan rumput mah nasibnya diinjak-injak. Ya. Makanya ada orang yang jadi orang bodoh tapi tidak mau belajar, itu namanya al-qanaah bil jahli, menerima jadi orang bodoh. Ini kalian jangan menerima jadi orang bodoh, nasibnya diinjak-injak. Mau nasib kita diinjak-injak? Maka karena memang kalau misalkan nggak mau, jangan menerima jadi orang bodoh. Bodoh dalam soal apa di sini? Bi adamil ilmi biddin, yakni tidak memiliki ilmu pengetahuan agama. Bodohnya dalam soal ilmu agama, bukan bodoh dalam itu, bukan dalam soal ilmu apa namanya, ilmu dunia. Ilmu dunia mah pinter, matematika jago, kimia jago, fisika jago, antropologinya jago, ngitung-ngitung apa jago.
pengetahuan alamnya jago, ya, SK apa namanya, Pancasilanya, butir-butir Pancasila jago, wah udah PPKN-nya jago pokoknya mah. Tapi ilmu agamanya nol. Makanya ada hadis yang yang diriwayatkan oleh Syekh Hakim, ada hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu yubgidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah akan membenci setiap orang yang pintar tapi Allah dibenci. Sama Allah bakal dibenci. Allah akan membenci setiap orang yang pinter di dunia, tapi pinternya urusan dunia. Pokoknya mah jadi arsitek, ngitung rumah seperti apa, ini kekuatannya seperti apa, bersihnya seperti apa, temboknya seperti apa, dihitung semuanya sehingga sekian anggarannya, jago. Ya. Akan tetapi jahilin bil akhirah, bodoh dalam urusan akhirat, Allah bakal membenci. Kalian jago IPS, jago antropologi, jago matematika, jago IPA-nya, jago PPKN-nya, jago SKI-nya, jago, tapi ilmu akhiratnya bodoh, Allah bakal benci ya. Karena kan ada barang siapa yang ingin menghendaki menguasai dunia, maka dengan ilmu. Yang ingin menguasai akhirat juga dengan ilmu. Waman aradahuma, pingin menguasai dua-duanya, dunia pingin dipegang, akhirat pingin dipegang, ya ilmu, dengan ilmu juga. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Allah akan membenci sama orang yang pinter urusan ilmu dunia tapi bodoh ilmu agama. Hati-hati ya. Makanya kalau kalian nih nggak belajar ngaji, sekarang kalian di sekolahan kan sudah dikurangi tuh pendidikan agama, dipersempit. Kalian harus, kalau kalian nggak mau bodoh dalam soal agama, ya udah biarin di sekolah dipersempit ilmu agama. Ya kita fokus di pengajian, mempelajari ilmu agama. Ini mah udah di sekolahan dipersempit, kita nggak mau belajar, ya udah ya. Kan sekarang mah coba tahun 2020 lihatin nanti ajaran baru bahasa Indonesia untuk untuk MI 10 jam seminggu ya. Matematika bahasa Indonesia 6 jam, matematika 4 jam, IPA 4 jam, IPS 4 jam ya. Fikih 2 jam, Al-Quran hadis 2 jam, akidah akhlak 2 jam. Itu tadi MI. Belum lagi di sanawiyah, belum lagi di aliyah, MA, madrasah aliyah. Nah kalau kalian nggak mau jadi orang bodoh, biarin sekolah seperti itu. Karena ada aturan mainnya dari dinas pendidikan. Ya kita belajar ilmu agama di majelis taklim atau pondok pesantren. Jadi kalau kalian pondok pesantren, jadi 2 S-nya, S2. 1 jadi santri, yang kedua jadi siswa. Kalau pesantren, bari mondok, bari pesantren, jadi 2 S-nya sekaligus. Jadi santri, jadi siswa. Jadi dua-duanya tuh belajar ya. Jadi kalau 6 tahun lulus S, lalu lulus aliyah, berarti 6 tahun sudah menguasai ilmu agama selama 6 tahun. Ini gagal nih jadi orang soleh gara-gara bodoh ilmu agama. Ikan banyak gara-gara ilmu agama, gara-gara bodoh ilmu agama ya. Gara-gara bodoh ilmu agama, sholat salah, ngomong nggak ada santunnya. Coba kalian kalau misalkan mempelajari ilmu agama, nggak bakal berani ngomong bego lu, tolol lu, nggak bakal berani. Ini mah kan, woi tolol mau kemana? Repek bener, lu ngapain bego? Samanya. Tapi kalau udah ngasih ilmu agama nggak bakalan.
Karena agama itu adalah akhlak. Semakin agamanya bagus, maka semakin bagus akhlaknya. Makanya Allah benci. Allah akan membenci kepada setiap orang yang pintar dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam ilmu akhirat. Gagal tuh jadi orang soleh yang pertama tuh. Jadi kalau kalian bodoh dalam ilmu agama, gagal jadi orang soleh. Orang soleh itu pintar. Bagaimana cara menghormati orang tua? Pasti pintar tahu. Dalam Al-Qur'annya jelas. Wala taqul lahuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan diamalkan tuh kalau orang itu mah. Karena tahu dasarnya. Jangan sekali-kali sama orang tua itu mengatakan tapi ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Sama guru, kalau orang tahu tahu agama, pasti tahu tata krama. Coba dah, kalau orang nggak tahu tata krama, kayak kedebong lewat kemana-mana lewat nggak ada sopan santun. Kayak kedebong lewat, tahu kedebong lewat? Ada yang kedebong lewat sopan santun. Gara-gara nggak tahu agama, pakaian juga parah kan. Gara-gara bodoh agama. Gitu. Sholat semaunya baik, bodoh amat. Ini kadang-kadang sholat lepas lagi ruku, apalagi sujud, naik ke atas. Itunya belakaosnya, gitu. Mana burik lagi badannya. Mending cakep mah. Kan sering coba lihat tuh kalau lihat di tempat-tempat itu, kalau sholat bajunya begitu sujud, iya ketarik bajunya. Pintar itu orang, pintar bisa jadi, tapi soal agama bodoh. Cirinya apa? Itu sholat aja begitu. Kan fikih itu salah satu syarat dalam sholat itu, fikih adalah menutup aurat. Begitu sholat auratnya nggak ketutup, berarti tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti sholatnya tidak sah. Sholat itu ada aturan mainnya, wudunya juga harus pakai ada syarat dan rukunnya dalam wudu. Sholat juga sama. Karena nggak tahu sholat ya dia mah. Ayo sholat bodo amat. Yang penting sholat. Padahal sholat itu adalah ada aturan mainnya. Itu.